Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ini diceritakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah dan juga oleh Syekh Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam Tarikhul Baghdad. Ada pepatah yang mengatakan likulli syai' miftahun wa miftahumul jannah hubbul masakin. Setiap segala sesuatu itu ada kuncinya. Sedangkan kunci masuk surga adalah mencintai kaum miskin. Cerita ini kami kasih judul dengan halal bagi saya, haram bagi Tuhan. Adalah Abdullah ibnu Mubarak rahimahullah, seorang ulama yang masyhur di Mekah, telah menceritakan riwayat ini. Suatu ketika setelah selesai ibadah haji, ia pun beristirahat dan tertidur. Di dalam tidurnya, Abdullah bin Mubarak melihat dua malaikat yang turun dari langit dan mendengarkan percakapan keduanya. Tahu, adakah sesuatu yang telah Anda perbuat sehingga Anda berhak mendapatkan pahala haji mabrur yang membuat mabrur ibadah haji seluruh jamaah yang lainnya? Wah, saya tidak tahu Tuhan, kata Sa'id bin Mu'adh. Coba ceritakan, kata Abdullah Mubarak. Coba ceritakan kehidupan Anda selama ini. Maka Sa'id bin Muhaffaf pun bercerita, setiap tahun, setiap musim haji, aku selalu mendengarkan suara talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata wa lakal mulk la syarikalah. Dan setiap aku mendengarkan tarbiyah tersebut, aku selalu menangis, ya Allah, aku rindu Mekah, ya Allah, aku merindu Ka'bah, izinkan aku datang ya Allah. Sehingga sejak itu, oleh karena itu, sejak itu aku puluhan tahun yang lalu, setiap hari aku menyisihkan uang di hasil kerjaku sebagai tukang sol sepatu. Sedikit demi sedikit saya kumpulkan hingga akhirnya pada tahun ini saya memiliki 350 dirham, cukup untuk berhaji, yang saya pun sudah siap untuk berhaji. Tapi Anda batal berangkat tahun ini. Benar. Apakah yang terjadi, kata Ibnu Mubarak? Ketika itu istri saya hamil dan sedang mengidam. Waktu saya hendak berangkat untuk haji, saat itu dia mengidam berat. Suamiku, menciumkah engkau bau masakan apa yang nikmat ini? Iya sayang, aku menciumnya. Cobalah engkau cari siapakah yang masak sehingga baunya begitu nikmat. Mintalah sedikit untukku, katanya. Ustadz, ya Syekh, ya Abdul Mubarak. Kemudian saya pun mencari sumber mau masakan tersebut. Ternyata berasal dari gubuk yang hampir roboh dan runtuh. Di situ ada seorang janda yang dengan 6 anaknya.
Saya mengatakan kepadanya bahwa istri saya ingin masakan yang Anda masak, meskipun sedikit. Janda itu pun diam saja memandang saya, sehingga saya pun mengulangi perkataannya. Akhirnya dengan perlahan ia mengatakan, "Tidak boleh, Tuan." Lalu saya katakan, "Dijual berapapun akan saya beli." "Makanan ini tidak dijual, Tuan," katanya sambil berlinang air mata. "Kenapa?" Sambil menangis janda itu menjawab, "Daging ini halal untuk kami, tapi haram untuk Tuan." Dalam hati saya berkata, bagaimana ada makanan yang halal untuk dia, tetapi haram untuk saya? Padahal kita sama-sama muslim. Karena itu saya mendesaknya lagi. "Kenapa?" "Sudah beberapa tahun ini kami tidak makan di rumah sama sekali. Tidak ada makanan. Hari ini kami melihat keledai mati, lalu kami masak dagingnya. Untuk kami masak, lalu kami makan." Sambil janda itu menangis sesenggukan. "Bagi kami daging ini halal, karena andai kami tidak memakannya, maka kami akan mati kelaparan. Namun bagi Tuan daging ini haram." Mendengar ucapan tersebut, saya pun menangis. Kemudian saya pun pulang, saya ceritakan apa perihal kejadian tersebut pada istriku. Ia pun menangis. Hingga akhirnya kami memasak makanan dan mendatangi rumah janda tersebut. "Ini masakan untukmu." Uang peruntukan haji sebesar 350 dirham saya pun berikan kepada mereka. "Pakailah uang ini untukmu sekeluarga, gunakan itu untuk usaha, agar engkau tidak kelaparan lagi." Ya Allah, disinilah hajiku. Ya Allah, disinilah Mekahku. Mendengar ucapan teradi, mendengar cerita tersebut, Abdullah bin Mubarak pun tidak bisa menahan air matanya. Demikian kisah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.